Makanya tugas kami sekarang ini di fakultas juga mengajari kawan-kawan adik-adik ini yang akan bekerja dengan bekal ketika akan melamar itu apa saja kiat-kiatnya. Ya, kemudian apa yang harus disiapkan, baik bahasa Inggrisnya, kemudian ketika tes wawancara ini bagaimana sikapnya yang harus ditampilkan. Jadi ini perlu kami tuntun itu supaya mereka juga bisa tampil dengan meyakinkan. Ya. Kalau mau direkrut sudah, kalau orang Jawa bilang itu leda-lede gitu istilahnya, itu kan ya repot kita ini ya. Padahal kalau disuruh kerja bisa mungkin, tapi kemampuan menyampaikan idenya nggak lancar. Nah ini yang kami perlu poles istilahnya. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menandai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya sudah bersama dengan seorang alumnus yang juga sekarang menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, yaitu Profesor Dr. Didi Akhyari, SE MKom Akuntan. Apa kabar, Prof? Ya, alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Bambang sehat juga. Sehat juga, ya. Baik, Prof, mungkin bisa diceritakan pengalaman profesor yang menurut saya banyak sekali mulai sejak muda, mulai dari kuliah usia 32 tahun kalau tidak salah menjadi wakil dekan, kemudian juga menjadi wakil rektor, kemudian menjadi kepala LL Dikti daerah 5 Yogyakarta, ya. Dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Monggo silakan, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Bambang. Sedikit flashback ini ya, kilas balik apa yang sudah kami lakukan ini untuk berkontribusi kepada UGM dan kepada tanah air lah, kalau bisa dikatakan begitu. Ketika pulang sekolah S3, kami diminta untuk menerima amanah sebagai wakil dekan. Pada saat itu dekannya adalah Pak Ainun Naim. Nah, kemudian kami diberi amanah sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan, sehingga urusannya ini mulai dari toilet mampet sampai pada IT juga yang ada di fakultas. Nah, itu kemudian dari proses itu banyak pengalaman yang kami peroleh ketika mengelola suatu institusi, terutama di level fakultas. Setelah itu kemudian kami diminta untuk menjadi wakil rektor, walaupun sebelumnya sempat menjadi kepala audit internal juga. Dari wakil dekan jadi audit internal,
kemudian menjadi wakil rektor bidang perencanaan, keuangan, dan sistem informasi. Jadi pekerjaannya mirip-mirip yang ada di level fakultas yang ada di dekanat. Kebetulan ini agak unik ketika menjadi wakil rektor, melayani 4 rektor. Saya sempat mengalami 4 rektor. Ya, jadi pertama adalah Prof. Sujarwadi. Ya. Kemudian ketika Prof. Sujarwadi selesai, kemudian rektornya berganti kepada Prof. Pratikno yang saat ini sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kemudian ketika beliau menjadi menteri, digantikan oleh Bu Dwi Korita yang sekarang Kepala BMKG. Nah, kami melayani beliau juga. Nah, ketika beliau selesai jabatan, Bu Dwi Korita, sempat selama 3 bulan kami melayani Pak Rektor yang sekarang, ya Prof. Panut. Jadi ada 4 rektor yang pernah bekerja sama dengan kami sebagai wakil rektor. Nah, kemudian setelah selesai sebagai wakil rektor, kemudian diberi amanah sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, yang mana di situ kami mengelola ada 102 ya, perguruan tinggi swasta dan ada 3 perguruan tinggi negeri. Nah, ini tadi total sekitar 105. Kalau swasta PTS-nya naik turun karena selalu dinamis. Ya. Kemudian dosen yang kami kelola di Aldikti itu ada sekitar 10 ribuan, 10.000 dosen yang ada baik itu dosen DPK maupun dosen dari yayasan. Jadi selama 2,5 tahun dari 2019 sampai bulan September kemarin, kemudian bulan Oktober kami kembali ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk menjadi dekan. Jadi menjadi dekan ini baru 2 bulan ini Pak Bambang ini. Tapi ini kembali artinya rumah sendiri yang dulu ya pernah kami sebagai wakil dekan. Ya, walaupun pernah di sini tapi memang banyak hal-hal yang baru yang tentu saja perlu beradaptasi. Jadi sekilas begitu Pak Bambang. Baik Prof, ada yang menarik karena pengalaman sebagai kepala Aldikti, mungkin saya tidak tahu penjenengan membaca penelitian itu atau tidak, tapi pernah ada satu penelitian bahwa kota yang nyaman untuk pendidikan, termasuk untuk pendidikan tinggi itu sudah tidak Jogja lagi. Nah, itu dirasakan apa tidak, Prof? Kami melakukan survei juga di Aldikti dengan Aptisi Wilayah 5. Ada beberapa faktor yang membuat para orang tua calon mahasiswa atau mahasiswa itu yang memutuskan untuk ke Yogyakarta. Ya, atau Yogyakarta ini menjadi tujuan untuk kuliah. Ya. Ada 2 yang utama, yaitu pertama adalah kualitas pendidikan di Yogyakarta. Artinya bahwa secara umum bahwa kualitas pendidikan kita ini masih yang di antara yang terbaik di tanah air. Jadi kalau kita melihat ukurannya adalah akreditasi, ya, akreditasi unggulnya baik di perguruan tinggi maupun yang ada di program studi, itu relatif kalau dibuat rasio kita masih yang di antara yang paling baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi dalam arti biaya kuliah. Di Jogja ini relatif murah ya dibanding di kota-kota lain, terutama kota-kota besar ya. Kalau di kota kecil memang ya mesti akan lebih murah, tapi dibandingkan dengan kota-kota yang besar di provinsi yang lain, saya kira Jogja ini masih lebih murah. Mungkin Pak Bambang pernah mendengar ada istilah skor kucing ya kalau di Jogja. Nah ini kan dengan
Rp5.000 ini sudah bisa makan dengan cukup kenyang, walaupun gizinya belum tentu baik, tapi itu cukup lah. Jadi ini hal-hal yang membuat menjadi daya tarik orang untuk ke Jogja. Begitu Pak Bambang. Jadi kalau ada penelitian sudah mulai bergeser itu tidak sepenuhnya benar gitu ya, Bro? Tidak sepenuhnya benar, karena masih banyak orang tua yang mau menyekolahkan anak-anaknya ke Jogja, dan peminat untuk kuliah di Jogja secara umum, walaupun dalam kondisi pandemi, kalau kita bilang turun ya tidak banyak, ya, dan itu relatif hampir sama di tempat lain karena memang kondisinya. Artinya untuk perjalanan ke Jogjanya masih terhambat begitu ya. Tapi kalau minat untuk kuliah, kalaupun kita lihat dari sistem pendaftaran di kalangan perguruan tinggi swasta itu masih banyak juga yang mendapatkan peningkatan, walaupun yang turun juga ada. Jadi Jogja masih menjadi favorit lah di antara kota-kota yang lain. Indonesia. Prof, sekarang kembali ke rumah ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Saya kira rumah yang sangat besar ya, yang penuh ide-ide besar, yang pernah mewarnai percaturan kenegaraan kita. Nah, suasana ide-ide besar itu sekarang seperti apa di FEB UGM, Prof? Ya, memang kami punya guru-guru besar, guru-guru kami juga yang dulu sangat mewarnai percaturan diskursus ekonomi di Indonesia, seperti yang mungkin Pak Bambang kenal atau dengar, Prof. Mupiarto, ya, dengan ekonomi Pancasilanya, dan juga ada Prof. Budiono sebagai, selain ekonom, pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia dan juga menjadi Wapres. Nah, antara beliau-beliau ini kan sudah kita sudah tahu banyak. Nah, di kalangan yang lebih junior ini juga banyak yang sekarang ini juga berkiprah di level nasional. Antara lain, kalau kita lihat, mungkin Pak Bambang pernah dengar kartu prakerja ya. Nah, itu direktur eksekutif atau sebetulnya think tank-nya, inisiatifnya adalah Bu Deni. Ya, Bu Deni ini orang Semarang juga, tetangganya Pak Bambang juga ini kali. Ya, tapi beliau dosen di FEB UGM dan sekarang menjadi direktur eksekutif untuk kartu prakerja. Nah, dan ada juga lagi Mas Elan Satriawan ini di tim penanggulangan atau pengentasan kemiskinan di kantor Wapres. Ya, itu antara lain. Nah, kalau yang dari sisi alumni juga tidak kalah banyak. Kalau alumni yang sekarang menjadi Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warsia itu juga alumni kami, dan juga Ketua Cafe Gama. Ketua Cafe Gama itu adalah keluarga alumni Fakultas Ekonomika Gadjah Mada. Ya, jadi itu antara lain. Dan kalau yang ada di posisi-posisi lain di BUMN, saya kira juga banyak ya, walaupun tadi beliau-beliau mungkin tidak terlalu menonjolkan bahwa dia adalah alumni dari FEUGM gitu, tapi cukup banyak yang ada di posisi-posisi penting baik di pemerintah maupun di sektor swasta. Saya juga sudah mulai berkomunikasi, ada yang sudah saya wawancarai, benar sekali bahwa alumni UGM termasuk dari FEB ini yang banyak di berbagai tempat. Nah, yang agak kurang itu menurut saya yang terjun di bisnis.
Padahal judulnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah ini seperti apa ini, Bro? Ya. Betul, persepsi itu bisa muncul ya karena memang selama ini ada semacam kondisi di mana minat para alumni atau adik-adik mahasiswa yang baru lulus ini kemudian ke BUMN atau ke sektor pemerintah ya, baik itu di BI, Kemenkeu, pajak maupun di BUMN ya. Nah, untuk merintis atau menjadi pengusaha startup itu memang saat ini kita ini bisa dikatakan masih berusaha untuk mengajari mahasiswa dengan mengubah kurikulum kami agar mereka juga siap untuk menjadi wira swasta dan juga merintis startup ya setelah nanti mereka lulus. Nah, walaupun sudah ada dan cukup banyak juga, tapi tentu kalau dibandingkan dengan kampus lain yang memang ada yang spesialisnya untuk menciptakan alumni-alumni yang siap untuk berwirausaha, itu memang kami harus akui kita ketinggalan gitu ya. Tapi itu bukan hal yang kemudian tidak bisa kami perbaiki. Jadi masukan atau kritik tadi dari Pak Bambang tadi memang betul dan itu menjadi PR kami untuk diperbaiki. Demikian Pak Bambang. Itu beberapa kritik dari alumni ya, atau mungkin pengalaman di banyak perguruan tinggi itu untuk merangsang minat berbisnis berwira swasta itu dengan banyak mendatangkan dialog dengan dunia kerja, apalagi alumni yang sudah dianggap berhasil. Itu terjadi tidak, Prof, di FEB UGM ini? Sudah terjadi, sudah beberapa lama ini dengan terutama bantuan dan keterlibatan dari keluarga alumni Fakultas Ekonomi ya, KPGama tadi, itu mereka sangat suportif ya untuk memberikan sharing atau berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hampir tiap minggu kami mendapatkan tamu, baik itu dari KPGama maupun dari luar KPGama. Jadi tokoh-tokoh bisnis atau tokoh-tokoh masyarakat yang istilahnya inspiring ya, bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa, itu kami undang dalam berbagai kesempatan, baik di program S1 maupun di program yang lain. Ya, terutama kalau kami yang getol itu adalah di program Magister Manajemen ya, di S2 ya, sehingga mereka punya semacam namanya Executive Series gitu. Jadi mengundang para narasumber yang tadi Pak Bambang sampaikan, dari praktisi-praktisi, dari wirausaha atau dari pembuat keputusan di pemerintahan ya, dari misal Kementerian BUMN atau bahkan menteri-menteri pun kami undang ya, kami undang untuk memberikan pencerahan ya terkait dengan berbagai kebijakan yang ada di pemerintah gitu. Prof, itu beberapa dosen ya di FEB itu khususnya itu kan ada yang bertugas lah atau mengabdi di bidang-bidang di luar UGM. Apakah beliau itu nanti setelah itu pulang lagi ke UGM apa lepas itu kalau sudah tugas di luar? Beliau-beliau yang berasal dari dosen memang diberi kesempatan untuk menjadi pejabat atau menduduki posisi-posisi di pemerintahan dengan status sebagai pejabat struktural, karena secara peraturan memang dimungkinkan. Ya, dan nantinya beliau setelah menjadi pejabat struktural itu bisa saja kembali, artinya statusnya bisa diaktifkan. Nah, kalau sebagai PNS memang beliau kemudian sebagai
pejabat struktural ya, PNS yang ditunjuk sebagai pejabat struktural memang jabatan-jabatan fungsionalnya di kampus dilepas dulu sementara. Ya, tapi beliau nanti begitu selesai dari pejabat struktural bisa kembali sebagai dosen dan diaktifkan sebagai jabatan fungsionalnya. Demikian. Iya, artinya sekarang karena banyak sekali dari UGM ya, saya tidak tahu seberapa banyak yang dari FEB itu kan membantu misalnya menjadi tempat untuk Merdeka Belajar itu untuk menyalurkan itu. Dan kalau nanti beliau-beliau itu kembali, itu kan pengalaman lapangannya bisa melengkapi kalau mengajar. Seperti apa itu pengalaman di FEB, Bro? Ya, tentu saat ini bahkan ada 2 pejabat struktural yang kembali ke FEB, yaitu Pak Prof. Ainun Naim, yang semula adalah Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Ya, yang kedua adalah Prof. Agus Sartono, yang sebelumnya adalah deputi di Menko di Jakarta gitu ya, sehingga beliau ketika selesai bisa kembali dan sudah kami aktifkan statusnya sebagai dosen dan sudah mengajar. Ya. Yeah. UGM ini kan dikenal sebagai perguruan tinggi yang mempunyai nilai-nilai kerakyatan, tapi sekaligus juga kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan. Nah, apakah itu tampak dibawakan oleh para alumni ketika mereka bertugas di luar UGM? Tentu. Nilai-nilai itu tampak ya di dalam pembuatan keputusan, kemudian di dalam berproses ya di dalam suatu kebijakan, karena mereka memang ya dilahirkan dari ide-ide atau nilai-nilai yang ada di UGM, sehingga bisa dikatakan alam bawah sadarnya itu keluar ketika mereka harus membuat suatu kebijakan. Ya, sehingga kebijakan-kebijakan itu walaupun tidak dikatakan itu adalah nilai-nilai ke-UGM-an, tapi kami bisa merasakan bahwa kebijakan tersebut, oh ya ini adalah inspirasi dari nilai-nilai ke-UGM-an yang termanifestasi menjadi berbagai kebijakan di level nasional. Ya. Nah, sekarang apakah karena kebetulan yang memimpin Indonesia ini alumni UGM atau memang karena kualitas alumni UGM itu kan banyak sekali yang mereka yang berada di lingkungan pemerintahan atau semi pemerintahan di BUMN. Nah, apakah memang ke-UGM itu, alumni UGM itu menjadi salah satu pertimbangan atau pengaruh sehingga para alumninya itu mendapat trust yang tinggi gitu? Kalau melihat proses di berbagai institusi pemerintah maupun di BUMN gitu ya, di mana banyak alumni kita, mereka berjuang dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi bukan istilahnya nepotisme gitu ya, bukan. Artinya harus tetap berbasis pada profesionalisme, bahwa mereka berjuang, kemudian mampu menunjukkan kiprahnya, dan tentu saja punya soft skill, artinya punya integritas, punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, kemudian mampu bekerja dengan tim dan guyup. Itu hal-hal yang secara kemudian tidak sadar bahwa itu bawa ketika mereka kerja, ya, bahwa value itu yang kemudian ternyata diterima oleh dunia usaha dan dunia industri serta di sektor pemerintahan.
Sehingga bukan karena label UGM-nya ya, tapi memang karakter individual yang istilahnya sudah tercelup dengan nilai-nilai ke-UGM-an itu yang kemudian membawa mereka tampil ya di mana mereka bekerja, begitu Pak Bambang. Itu beberapa alumni yang sempat saya wawancarai itu memang mereka memelihara apa ya, keguyupannya itu luar biasa, bukan saja diikat oleh UGM tapi apa ya, suasana Jogja katanya. Betul. Itu yang membuat mereka punya kultur tersendiri. Bagaimana, Bro? Betul sekali Pak Bambang, bahwa keguyuban itu terbawa walaupun mungkin mereka secara angkatan beda angkatan, atau bahkan tidak hanya beda angkatan, beda jurusan atau beda fakultas, itu mereka tetap bisa rukun di dalam Kagama. Apalagi ketua Kagama kan tetangga Pak Bambang Sadono di Semarang. Jadi suasana guyup istilahnya apa, gojekan gitu ya, tanpa jarak, egaliter itu sangat muncul. Ya, cuma kadang itu menjadi, kalau boleh dikatakan kritik, ya menjadi kritik kelemahan, karena seolah-olah alumni UGM ini kadang diguyoni ya, ini guyonannya deso gitu ya, deso cenderung untuk tidak berani bicara tanpa ditanya, jadi cenderung diam gitu ya, artinya belum berani tampil di awal-awal. Tapi kemudian ini masukan dari para pemberi kerja itu kayak mesin diesel gitu. Jadi lama panasnya, tapi begitu panas lari kenceng gitu. Ya. Cuma itu kan tidak bisa terus-menerus seperti itu, karena kalau orang mau cari kerja ya, alumni-alumni kami, ini kan ketika ditanya, kalau kemudian tidak bisa bicara dalam penting ya, ini artinya kemampuan dia mengartikulasikan, menyampaikan ide-ide dia itu kalau tidak bisa disampaikan dengan baik, maka belum bisa ditolak gitu kan. Artinya dibanding pesaingnya yang mungkin berani bicara dengan lancar ya, bahasa Inggrisnya mungkin lancar, nah, ini bisa kalah duluan itu kalau kita tidak kelola ini dengan baik. Makanya tugas kami sekarang ini di fakultas juga mengajari kawan-kawan adik-adik ini yang akan bekerja dengan bekal ketika akan melamar itu apa saja kiat-kiatnya. Ya, kemudian apa yang harus disiapkan, baik bahasa Inggrisnya, kemudian ketika tes wawancara ini bagaimana sikapnya yang harus ditampilkan. Jadi ini perlu kami tuntun itu supaya mereka juga bisa tampil dengan meyakinkan ya. Kalau mau direkrut sudah, kalau orang Jawa bilang itu leda-lede gitu istilahnya, itu kan ya repot kita ini ya. Padahal kalau disuruh kerja bisa mungkin, tapi kemampuan menyampaikan idenya nggak lancar. Nah ini yang kami perlu poles istilahnya. Begitu Pak. Ya. Menarik penyiapan itu, tapi forumnya apa? Apakah ada tambahan mata kuliah khusus gitu, atau ada waktu-waktu khusus, atau diselipkan ketika para dosen mengajar? Kami ada unit yang akan dan sedang mengelola itu, dan ini proses untuk kami tingkatkan lagi sehingga nantinya akan terstruktur ya, sehingga mahasiswa ini di semester 1 harus melengkapi atau mengambil bahan apa saja ya, misal harus bahasa Inggrisnya harus beres ya kan, kemudian ikut training untuk job interview, kemudian bagaimana training untuk mengemas CV mereka agar menarik ya, sehingga bisa ditampilkan di manapun ya secara daring.
ini hal yang tidak bisa secara alami kita biarkan ya. Mereka harus kita bantu, kita poles sehingga yang baik tampak baik gitu. Yang poles itu maksudnya bukan yang tidak baik jadi baik, tapi yang baik itu kelihatan baik. Karena jangan sampai karena andap asor gitu ya kita ini diem padahal nggak apa namanya. Kalau dia disuruh kerja nggak ada masalah, tapi kalau diem ya mau cari kerja sudah nggak meyakinkan gitu, bisa ditolak duluan sebelum berjuang ini, begitu Pak Bambang. Ya, mungkin terakhir, apakah UGM ini kualitasnya ya secara umum gitu, trust dari luar cukup tinggi, kualitasnya baik. Apakah karena memang yang masuk itu dicari yang baik-baik? Secara alami seleksi di UGM ini memang menghasilkan lulusan-lulusan dari SMA di seluruh Nusantara yang nilainya baik. Tapi itu bukan kemudian hubungannya dengan yang mampu saja ya, karena program afirmasi juga ada, artinya bahwa UGM maupun juga FEB UGM itu mendapatkan mahasiswa afirmasi dari daerah 3T dan juga program-program yang afirmasi dari pemerintah. Ya, sehingga hal ini tidak menghalangi ya mahasiswa-mahasiswa dari daerah-daerah 3T tadi untuk tetap kuliah di FEB UGM. Ya, sehingga proses secara nasional baik itu jalur SNMPTN maupun SBMPTN dan jalur ujian masuk UGM ini akan menghasilkan mahasiswa yang tidak saja pintar secara akademis, tapi juga bisa mewakili dari berbagai daerah di Indonesia. Begitu Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Didi Ahyari, SE, MKom Akuntan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Beberapa hal yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus memberi semangat baik yang masih kuliah maupun yang sudah menjadi alumni di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih Prof. Sukses terus. Sami-sami Pak Bambang, sukses juga, salam sehat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Prof. Mohon izin pamit, mundur diri. Matur nuwun.